Desa itu memiliki tradisi yang aneh. Orang-orang yang meninggal akan diletakkan di atas rakit bambu dan dihanyutkan ke sungai. Jika jasad tersebut berhasil melewati bawah jembatan batu, maka arwahnya akan bereinkarnasi ke dalam keluarga yang baik. Namun selama 1000 tahun, tidak satupun arwah berhasil melewatinya. Sungai pun dipenuhi oleh mayat. Suatu hari, seorang gadis tiba-tiba mendapat kabar bahwa neneknya sedang sakit keras. Ia segera mengemudi menuju desa tempat neneknya tinggal dan tiba pada malam hari. Saat berjalan menuju jembatan, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berdiri di sana. Mengira lelaki itu adalah kenalan neneknya. Gadis itu menyapanya. Namun ketika lelaki itu mengangkat kepalanya, wajahnya sudah membusuk sepenuhnya. Ketakutan, gadis itu berlari menuju rumah neneknya sambil mengetuk pintu dengan panik. Lelaki tua itu mengikuti dari belakang dengan langkah pelan. Tepat pada saat genting itu, pintu terbuka. Neneknya muncul tepat waktu. Dengan gemetar, gadis itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Neneknya dengan tenang menjelaskan bahwa lelaki itu adalah pamannya yang telah meninggal, yang setiap malam berkeliaran sejak kakeknya wafat. Lebih buruk lagi, arwah-arwah penduduk desa akhir-akhir ini sering berkumpul di jembatan, berusaha membujuk neneknya agar ikut ke sungai. Gadis itu melihat keluar jendela dan benar saja, arwah-arwah desa berdiri di atas jembatan sambil terus memanggil nama neneknya. Gadis itu sangat ketakutan, tetapi neneknya tampak sudah terbiasa. Kemudian, nenek itu mulai bercerita. Salah satu arwah di jembatan adalah cinta pertamanya, pria tertinggi di desa. Sehari sebelum pernikahan mereka, pria itu meninggal akibat kecelakaan. Ketika jasadnya dihanyutkan di atas rakit bambu, tubuhnya yang besar membuatnya tersangkut di bawah jembatan. Saat nenek menatap ke bawah, mata pria itu menatap lurus ke arahnya. Akhirnya, dengan bantuan penduduk desa, jasad pria itu dipaksa tenggelam ke dasar sungai. Kini, nenek merasa ajalnya sudah dekat. Ia memohon kepada gadis itu agar menguburkannya di tanah, bukan menghanyutkannya ke sungai. Ia tidak ingin tenggelam di bawah jembatan. Setelah mengatakan itu, nenek jatuh ke lantai dan meninggal dunia. Tiba-tiba gadis itu terbangun di dalam mobilnya. Semua itu hanyalah mimpi. Namun saat ia mendekati rumah neneknya, pemandangan di hadapannya persis seperti dalam mimpinya. Ia berjalan menuju jembatan, dan lelaki tua itu muncul kembali. Kali ini gadis yang ketakutan itu berjalan melewatinya begitu saja. Namun lelaki tua itu memanggilnya dan mengatakan bahwa neneknya baru saja meninggal. Gadis itu bergegas masuk ke rumah, tetapi neneknya sudah tidak ada. Ia berlari ke halaman dan melihat neneknya terbaring di atas rakit bambu, hanyut ke hilir. Saat rakit itu melewati gadis itu, mata neneknya tiba-tiba terbuka. Kemudian rakit itu menabrak jembatan, dan neneknya jatuh ke sungai. Penduduk desa yang berdiri di atas jembatan bersorak. Akhirnya pria itu bisa bersatu kembali dengannya. Dengan putus asa, gadis itu berlari ke tepi sungai dan mencoba menarik neneknya kembali. Tetapi ia tidak mampu menjangkaunya. Ketika ia menyadarinya, jembatan kembali sunyi. Semua arwah telah menghilang. Di dalam kabut tebal, sesosok tinggi muncul di samping neneknya. Banyak sosok lain berkumpul di sekitar mereka, lalu perlahan hanyut